Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas sosiologi. Pada pertemuan pertama di bab pertama di kelas 12 ini kita akan membahas tentang pengertian perubahan sosial serta faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial ya. Nah, untuk yang pertama tentang pengertian perubahan sosial, silahkan kalian baca yang ada di LKS kalian menurut pengertian para ahli. Tapi di sini saya langsung ke kesimpulannya saja, yaitu tentang apa sih sebenarnya perubahan sosial itu ya. Jadi perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat ya. Perubahan di sini menyangkut struktur sosial, sistem sosial, dan juga fungsi sosial. Dan hal ini juga turut mempengaruhi nilai-nilai sosial, sikap masyarakat, serta pola perilaku yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu pengertian perubahan sosial ya. Jadi perubahan sosial itu sangat kompleks ya. Tapi kalau ditanya pengertian perubahan sosial, terus kemudian kalian jawab perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, itu sudah betul ya. Jadi sesimpel itu, tetapi di dalamnya itu kompleks seperti itu ya. Nah, karena perubahan sosial yang begitu kompleks tersebut, maka perlu kita pelajari secara lebih mendetail di beberapa pertemuan kita berikutnya. Setelah selesai bahas pengertian, biasanya itu muncul pertanyaan dari anak-anak ya. Pak, bedanya apa sih perubahan sosial dan perubahan budaya? Kalau kita bahas dua kata itu antara sosial dan budaya ya pasti akan sangat erat ya, saling terpaut ya, saling tertaut seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada masyarakat yang tidak memiliki budaya ya, dan tidak ada budaya ya yang tidak dilahirkan dari interaksi atau hubungan antara manusia dalam masyarakat. Beda antara keduanya yaitu hanya pada dilihat dari arahnya saja. Kalau perubahan sosial itu menyangkut perubahan dalam hubungan-hubungan masyarakat, struktur masyarakat. Kalau perubahan budaya ya perubahan budayanya itu, ya bentuk budayanya itu yang berubah seperti itu. Ya, di sini dalam penyebutannya seringkali kita bawa dua-duanya ya, yaitu perubahan sosial budaya gitu, ya. Karena memang saling terpaut gitu, saling tertaut. Nah, setelah kita pelajari tentang pengertian perubahan sosial, sebelum kita ke faktor penyebab perubahan sosial, kita bahas dulu karakteristik perubahan sosial ya. Karakteristik perubahan sosial budaya itu apa aja? Ya, yang pertama yaitu tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Karena sifat masyarakat itu dinamis, jadi mereka pasti berubah. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, perubahan di dalam masyarakat itu turut memengaruhi ya dari bidang satu ke bidang lain. Jadi contohnya kayak perubahan dalam bidang komunikasi nanti akan memengaruhi ke dalam bidang-bidang yang lain ya. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang budaya seperti itu. Yang ketiga yaitu perubahan ya yang cepat akan melahirkan suatu konflik. Ya, biasanya. Kenapa? Karena masyarakatnya itu mengalami namanya masa transisi atau penyesuaian. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Yang keempat yaitu perubahan sosial tidak terjadi pada bidang kebendaan saja, tetapi juga bidang spiritual ya. Artinya perubahan itu nggak hanya material saja, tapi juga non material. Selanjutnya setelah kita membahas pengertian serta karakteristik perubahan, kita lanjut ke faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Ya, jadi di sini faktornya secara garis besar itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, untuk faktor yang internal, ya, yang pertama ada penemuan baru, ya, penemuan baru di dalam masyarakat. Ya, jadi penemuan baru ini menyangkut penemuan alat-alat baru, penemuan teknologi baru, budaya baru, seperti itu ya. Nah, itu akan mempengaruhi perubahan sosial di dalam masyarakat ya. Untuk faktor internal yang kedua yaitu jumlah penduduk ya. Jadi penduduk yang padat, masyarakat yang padat penduduk dan masyarakat yang jarang penduduknya tentu saja memiliki karakteristik serta kebutuhan yang berbeda. Sehingga ketika terjadi perubahan dari masyarakat yang padat ke masyarakat yang jarang atau masyarakat yang jarang penduduknya ke masyarakat yang padat, itu akan mempengaruhi ke perubahan sosial budaya yang ada di dalamnya.
Untuk faktor internal yang ketiga yaitu konflik atau pertentangan di dalam masyarakat. Ya, jadi dengan adanya konflik atau pertentangan ini bisa menyebabkan perubahan di dalam masyarakat ya. Karena dari konflik atau perselisihan atau pertentangan ini akan melahirkan ya, biasanya juga muncul aturan-aturan baru atau hal-hal baru yang ada di masyarakat ya. Ya, yang memenangkan konflik itu yang akan membuat perubahan-perubahan itu terjadi. Selanjutnya kita akan beralih ke faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial ya. Yang pertama yaitu pengaruh budaya asing atau budaya luar ya. Pengaruhnya ini bisa masuk melalui banyak hal, bisa melalui gadget, bisa melalui interaksi langsung seperti itu. Kedua, peperangan ini dimasukkan sebagai faktor eksternal karena kita logikanya perang ya dari pihak luar yang menyerang ke dalam suatu masyarakat atau negara atau kelompok seperti itu. Nah, peperangan ini bisa menyebabkan perubahan. Kenapa? Karena yang menang ini yang nantinya akan menerapkan sistem-sistem baru di masyarakat yang kalah tersebut gitu. Yang ketiga, faktor eksternalnya yaitu faktor alam ya. Jadi kenapa ini dimasukkan ke faktor eksternal? Karena alam ini di luar kemampuan atau kehendak manusia ya. Contohnya kayak bencana alam, terus kemudian fenomena-fenomena alam yang menyebabkan masyarakat itu mengalami perubahan ya. Contohnya kayak Gunung Merapi meletus kan harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, seperti itu. Bahasan kita pada pertemuan kali ini ya, kita sudah membahas tentang pengertian, karakter, kemudian faktor penyebab perubahan sosial. Nah, selanjutnya jika kalian masih bingung tentang perubahan sosial ini, kalian bisa membuat semacam analogi ya, yaitu dengan menggunakan dimensi waktu. Dulu versus sekarang. Nah, sekarang saya berikan kepada kalian penugasan ya untuk kalian membuat perbandingan dulu versus sekarang. Ya terserah apa aja. Silakan ditulis di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Jika ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.